Apa sih logikanya tuh analoginya kayak jangan jadi orang keras kepala gitu, kalau udah disuruh berhenti, masih jalan aja gitu, disuruh berhenti ya berhenti ya, intinya kayak gitulah ya. Oke cuy, jumpa lagi dengan Bagian Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Bagian Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya juga berharap buat teman-teman semua yang pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini tuh saya bakal bahas tentang ya package dari Go ya, konteks ya, konteks. Kenapa saya bahas ini? Wah, belibet banget. Ya kenapa saya bahas ini itu karena ini udah saya tulis di ebook saya dan juga jadi request nih dari menti saya yang udah baca ebook itu gitu kan, pengen ini dibawain. Ya kalau teman-teman mau ebooknya udah ada di deskripsi channel atau yang nanti juga saya taruh deskripsi ebooknya tuh linknya di deskripsi video. Nah, seperti itulah ya. Ya intinya gini nih, sebenarnya kita yang pakai Golang itu kan, umumnya pasti udah sering pakai yang namanya konteks. Cuma, gini ya, saya masih nemuin itu beberapa tuh masih, apa ya, kayak belum terlalu paham lah, apa sih ini konteks, buat apa sih, gimana sih, gitu kan. Kebanyakan tuh cuma make ya karena legacy code-nya itu udah pakai itu gitu, jadi kayak ya udahlah dilanjutin aja gitu loh. Jadi kayak ngikutin tren gitu, tapi nggak bener-bener tahu nih tren nih kenapa sih, nah seperti itu. Ya padahal konteks itu bukan sekedar formalitas aja ya, dia itu alat komunikasinya si Go rutin gitu kan, supaya service kita tuh bisa, ya bisa berhenti dengan elegan itu kan, bisa graceful shutdown gitu kan, terus juga dia tuh bisa nyegah buat memory leak, terus juga bisa ya intinya ngejaga kesehatan mentalnya server kita gitu kan. Ya bahkan tim DevOps sih kalau, penggunaan memorinya bener. Ya kira-kira sih, gitu ya. Jadi kayak apa pembahasannya biar nggak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, kita masuk ke apa sih sebenarnya konteks itu Bang, gitu kan. Ya ini buat yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum tahu kita belajar. Ya gampangnya gini ya, pikiran aja konteks itu kayak perjanjian nggak tertulis antar komponen dalam sistemnya kita, dalam servisnya kita gitu kan. Jadi dia tuh nanti bisa bawa sinyal kayak misalnya stop gitu atau waktunya habis, nah seperti itu. Dan bisa juga dia bawa nilai kayak misalnya request ID gitu kan, user ID ataupun ya kayak trace trace jejak-jejak gitu dari waktu yang udah lewat seperti itu. Nah, buat kegunaan utamanya itu pertama jelas buat pembatalan. Jadi kalau go rutin kita udah nggak relevan, ya udahan aja, kita bisa batalin pakai konteks gitu kan. Terus juga bisa buat time out ataupun deadline gitu kan. Jadi biar prosesnya tuh nggak jalan terus-terusan gitu loh, nggak jalan sampai pagi lah kayak gitulah ya. Terus juga tentunya ini yang paling penting buat tracing. Jadi buat ngikutin jejak request dari awal sampai akhir ya kayak kayak detektif di dalam service kita lah, dia seperti itu. Nah, yang jadi poin penting lagi itu adalah ya konteks itu dia immutable ya, dia immutable itu poinnya. Jadi setiap kali kita pakai misalnya with cancel, with timeout gitu kan, itu bukan upgrade, itu bikin turunan baru. Jadi ibarat tuh kita kayak nempel stiker, ditempel lagi, nah jangan nempel stiker terus gitu. Nah, kayak gitulah ya, nanti nambah-nambah bisa numpuk gitu loh. Nah, selanjutnya tuh di sini kita bakal bahas kayak buat melakukan cancellation ya. Nanti codingnya saya bikin lewat aja lah. Saya lagi males bikin mode share screen gitu loh. Gini aja nanti saya taruh di tengah-tengah ya. Jadi kayak buat cancellation ini kayak misalnya kita lagi apa ya? Kita lagi disuruh ngeprint gitu sama orang atau sama orang tua itu, tolong dong nih nak printin ini gitu kan. Tapi pas lagi jalan ngeprint terus orang tua kita bilang, berhenti gitu ya, masa kita tetap ngeprint kan, ya kita harus cancel kan. Nah kayak gitu juga di Golang, itu seperti itu. Jadi begitu cancel itu dipanggil berarti semua yang dengerin konteks dan itu bakal auto minggat. Nah dia seperti itu. Jadi kalau buat penggunaannya gimana Bang? Contoh penggunaannya tuh kayak misalnya kita cancel query DB kalau request HTTP-nya tuh udah ditutup duluan, tuh penting tuh. Terus kita berhentiin worker di yang di background kalau servernya mau dimatiin. Nah, itu juga tuh, itu penting supaya nggak ada memory leak juga nantinya gitu kan. Jadi intinya ya jangan jadi apa sih logikanya tuh analoginya kayak jangan jadi orang keras kepala gitu, kalau udah disuruh berhenti
masih jalan aja gitu, disuruh berhenti ya berhenti ya, intinya kayak gitulah ya. Selanjutnya tuh adalah deadline sama time out. Ini berarti gini loh, kadang tuh ada function yang dia tuh kayak mama kita ya, atau yang udah pasangan gitu, yang nyerocos dia terus ngomong terus gak berhenti-berhenti. Nah, time out itu kayak alarmnya gitu. Jadi dia ngasih alarm kayak, "Udah nih cukup ya, kamu udah kebanyakan bacot." Nah, kayak begitu. Jadi, di situ nanti kita bisa pakai with time out gitu kan. Kalau with time out itu berarti kita tunggu selama durasi tertentu, terus juga ada with deadline. Nah, kalau with deadline itu berarti kita tunggu sampai waktu tertentu. Bedanya cuma di situ ya, agak 11-12 tapi tetap beda, ya seperti itu. Nah, kapan sih Bang kita pakai time out gitu kan ya, di sini kita pakai time out buat supaya dia tuh bisa gagal lebih cepat daripada kita kecewa di akhir. Kayak misalnya kita lagi koneksi ke database atau kita lagi ke service kita connect ke third party gitu kan sebelum di sana nanti akhirnya kita kecewa, misalnya di sana lagi ada error, ya kita pakai time out dalam batas waktu tertentu gitu loh. Karena biasanya kalau kita ke third party ya itu udah ada dokumennya antar antar apa namanya, sesama ini developernya, nanti misalnya sana kasih dokumen API documentation-nya kan. Nanti di situ kan kita bisa baca tuh ketentuannya kayak di sana ngasih batas timeout berapa. Nah, itu kita taruh tuh timeout-nya segitu gitu. Jadi kira-kira nanti di sana ada masalah supaya kalau memang beneran sana ada masalah, kita nggak udah terlalu nunggu lama, ternyata kecewa gitu. Makanya kita kasih batasan. Nah, seperti itu. Dan ya apa ya? Intinya tuh kita pakai time out itu juga supaya kita bisa ngebatasin, apa nih ya ngomongnya tuh, ngebatasin job lah, job-job yang mahal, tugas-tugas yang mahal gitu kan, biar nggak ngabisin resource-nya kita. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi poin pentingnya lagi, pokoknya jangan lupa taruh cancel lah. Jadi, kalau udah pakai bla 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 itu nanti defer, cancel, nah seperti itu. Ya, harus kayak gitu ya, karena kalau kita nggak kayak gitu ya, kita bakal apa ya, kayak ngumpulin terus gue rutin gitu, jadi kayak kolektor gitu loh, kayak temen-temen misalnya ngoleksi kartu Pokemon gitu. Nah, itu nanti jadi numpuk-numpuk di resource. Jadi ya jangan seperti itu. Jadi pokoknya jangan lupa taruh defer, cancel, ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah gimana cara kita bisa passing konteks antar layernya kita gitu kan. Misalnya di struktur teman-teman ya, harusnya umumnya itu kan ada transport layer, baru business layer sampai ke repo gitu kan. Nah, itu berarti kan ada antar layer tuh. Nah, gimana kita passing yang benar gitu kan. Intinya sih gini ya, konteks itu tidak global dan jangan dibikin global. Ya seperti itu. Jadi jangan simpen konteks di variabel global kayak misalnya apa ya, password admin gitu taruh di config JSON gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus selalu passing konteks itu di sebagai apa ya, sebagai argumen lah, argumen pertama. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi nanti kita pakai konteks itu kayak misalnya dari ini, dari HTTP handler gitu kan, terus dari service bisa gitu kan, dari repo sama BDB function bisa, ya kayak gitu-gitulah. Jadi gampangannya gini, konteks itu kayak clipboard tuh. Jadi tiap fungsi itu kan bakal megang clipboard yang sama. Nah, isinya itu bisa info, bisa instruksi, terus ya bisa sinyal buat matiin, ya macem-macem. Intinya kita passing dari layer ke layer, jangan jadiin global. Itu tips penting ya di situ ya. Nah, selanjutnya itu adalah graceful shutdown pakai kontak. Ini sih udah pernah saya bahas terpisah juga ya masalah graceful shutdown ya, baik di ebook saya maupun di video-video sebelumnya udah ada tentang graceful shutdown ini. Jadi intinya sih gini ya, gampangan itu kayak kalau misalnya server mau mati ataupun kita matiin, kalau misalnya kita deploy baru itu kan dia mati dulu gitu kan. Nah, misalnya kita mau matiin itu kan ya jangan ibaratnya jangan langsung tarik kabel gitu loh biar langsung mati gitu kayak dipaksa gitu ya, jangan seperti itu. Jadi di sini kita harus pakai sinyal notify konteks, intinya sih seperti itu. Nah, habis itu baru kita biarin servernya tuh shutdown secara graceful tadi, secara sopan lah gampangnya gitu ya, secara sopan gitu kan. Jadi dia nih bakal nyelesain request-request yang masih jalan dulu gitu, nggak tiba-tiba langsung dijebret aja. Nah, itu seperti itu. Karena kalau nggak kayak gitu ya berarti kan nanti requestnya bisa mati di tengah jalan gitu kan. Terus ya berarti ya langsung hilang aja gitu data-datanya. Nah, seperti itu. Kita menghindari itu gitu kan. Intinya ya shutdown yang baik tadi ya, graceful shutdown atau kita bisa bilang gampangannya shutdown dengan sopan itu adalah bentuk kasih sayang kita gitu pada klien dan tim support lah, intinya seperti itu.
Nah, selanjutnya itu adalah chaining konteks dan nested timeout. Ibaratnya inilah konteks berantai lah ya. Jadi setiap konteks itu kan dia bisa punya anak bahkan cucu gitu loh. Jadi kayak udah silsilah keluarga aja gitu. Tapi semua ini bisa diberesin dalam sekali cancel. Cancel di atas ya maksudnya. Nah, seperti itulah. Jadi ini nih gunain buat apa ya? Untuk struktur kerja yang kompleks seperti itu loh. Jadi kayak misalnya timeout di service pertama gitu 3 detik misalnya gitu kan. Nanti di tax terminal itu 1 detik aja. Nah, kayak gitu-gitu bisa gitu kan. Jadi kira-kira begitulah ya. Nah, selanjutnya itu adalah gimana kita nyimpan nilai di konteks. Intinya sih gini, kadang kita tuh butuh nitip sesuatu di konteks gitu loh, kayak misalnya request ID lah atau user ID lah atau ya data-data yang kita butuhin gitu kan. Nah, di sini tuh kita bisa pakai konteks with timeout juga, with value gitu loh. Jadi kita taruh value-nya di situ gitu kan. Tapi ini ya, ingat-ingat nih, ini poin pentingnya di sini. Ini nih cuma buat metadata kecil dan spesifik request aja, jangan semua, ya seperti itu. Dan jangan untuk data-data bisnis gitu loh, kayak misalnya order list gitu, cart item gitu, jangan. Database connection apalagi, nah jangan ya di dalam konteks with value ya. Jadi di sini juga kita bisa nanti buat type context key string gitu kan, supaya nanti key-nya tuh bisa unik gitu loh. Jadi jangan pakai string mentah lah gitu. Jadi apa ya? Ibarat kalau string mentah kan masa kita mau kasih kunci gitu ke semua orang sama itu. Jadi jangan. Jadi biar unik nanti bikin casingnya sendiri. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kesalahan umum ya sama memory leak. Ini yang paling serem sih memory leak ini gitu kan. Jadi kesalahan paling sering tuh gini, kayak misalnya tuh saya sering banget lihat lupa cancel lah. Itu makanya ini poin penting dari tadi saya sebut cancel gitu kan, never cancel lah intinya gitu ya. Pokoknya jangan lupa cancel karena nanti kalau teman-teman lupa cancel, go rutinnya tuh bakal ghosting gitu kayak mantan ya, seperti itulah. Dan kesalahan umum yang selanjutnya itu nggak nerusin konteks ke bawah gitu. Jadi konteksnya diabaikan aja itu kayak dapat pesan dari tim HRD gitu. Dan yang paling parah itu adalah make konteks buat semua value gitu, konteks value gitu ya, konteks value tadi itu dipakai buat semua data gitu. Jadi ya ini nggak baik juga nih, udah kayak anti pattern alert gitu loh. Dan untuk apa ya, tips debugnya konteks gitu kan, itu ya kita bisa pakai payproof itu bisa, terus kita pakai logging gitu di semua go rutinnya aktif gitu kan, terus juga apa ya, kita cari nih siapa nih konteks yang nggak pulang-pulang, dia seperti itu. Ya pokoknya sih intinya konteks tadi ya, itu tuh bukan cuma parameter iseng aja gitu. Dia tuh ya pengontrol hidup matinya guru rutin gitu kan, penjaga batas waktu dan akal sehatnya si guru rutin gitu kan, terus juga penanda jejak identitas dalam sistem yang terdistribusi gitu kan. Dan kita pakai lah ya konteks itu di mana-mana gitu, dan tapi cancel apa yang udah kita buat dan terusin ke bawah gitu loh dengan ya dengan penuh kasih lah ibaratnya seperti itu gitu kan. Pokoknya jangan musuhi konteks, dipahamin aja konteks seperti apa, dan ya tentunya kalau kita udah paham banget nanti pakai konteks ya tentunya sistem bakal ya bekerja dengan baik lah, bekerja dengan indah seindah drama Korea gitu loh. Yang intinya gini, kayak kalau drama Korea itu kan biasanya kayak penuh pengorbanan tapi berakhir bahagia tuh. Emang ribet gitu kalau kita harus pakai konteksnya, tapi penting ya. Ya intinya seperti itu sih ya. Ya insya Allah ini bermanfaat ya buat teman-teman gitu kan. Dan pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Karena dengan supportnya dari teman-teman tentunya Backend Magang semakin semangat buat ngeluangin waktunya, buat berbagi pengalaman kerjanya dengan video-video seperti ini, ataupun tulisan-tulisan saya dalam ebook saya gitu ya. Dan yang paling jangan lupa adalah share, karena siapa tahu nih ada yang temennya gitu yang lagi ngalamin masalah tertentu atau lagi belajar hal tertentu yang mungkin insya Allah akan terbantu dari video-video yang saya buat. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Sekian, salam Backend Magang.